Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Tapi pas Om Kat megang kakinya, ini kakinya dingin banget gitu. Iya, teman-teman, shalom buat semuanya. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Teman-teman, kali ini kita membahas di mana saya pernah membahas yaitu tentang Susi atau KRT Ferdy Sambo, di mana waktu itu dia berteriak-teriak di media sosial dan dia berkata ada pintu rahasia, dan juga dia bilang anak Ferdy Sambo yang membelah perutnya si Joshua Huta Barat dan otaknya juga yang mengambil adalah anaknya Ferdy Sambo. Dan kalau kita lihat pernyataannya waktu di video itu, sepertinya dia banyak mengetahui rahasia dari Ferdy Sambo. Tetapi saya ikuti video dia waktu di sidang, bagaimana dia membuat kesaksian yang sangat meragukan dan tidak masuk akal. Waktu ditanya hakim pertanyaan kepada dia yaitu tentang anak Ferdy Sambo dan tentang waktu Putri Chandrawati ada di kamar atau pingsan, dan dia membuat pernyataan yang tidak masuk akal, teman-teman. Bahkan juga hakim emosi melihat dia dan juga jaksa. Dan siapa juga yang tidak emosi karena dia pikir semuanya orang bodoh ya, kemungkinan gitu ya. Dan saya melihat dia sepertinya ada udang di balik batu ya. Ada udang di balik kesaksiannya ya. Ada apa seperti itu kira-kira, teman-temannya. Bahkan juga saya dengarkan jaksa mencurigakan dia, adakah dia pakai alat sesuatu atau merupakan seperti handset gitulah ya, bisa menelepon ke seseorang yang mengajari dia, karena kesaksiannya sangat tidak masuk akal dan tidak cocok ya. Baik waktu diperiksa dia di penyidik ya, tidak sesuai, dan dengan alasan dia waktu itu ya sebutkan alasannya dan tidak masuk akal. Dan saya percaya hakim yang menangani ini juga tahu persis, karena mereka yang ada di sana itu bukan orang bodoh. Ya, udah jelas mereka bisa menilai. Kalau saya saja bisa menilai kebohongannya yang dia buat, apalagi orang hakim atau jaksa, pengacara. Nah, jadi kira-kira bagaimana seperti ini, teman-teman? Kita tidak mau dia yang membuat persidangan ini kacau. Kita bersyukur saja kepada Baradae yang selalu mau berkata-kata dengan jujur ya. Kalau saya melihat Baradae membuat pernyataan, saya meyakinkan apa yang dia katakan. Dan semoga Baradae ini diberkati oleh Tuhan. Dan semoga dia juga terus jujur dan mempertahankan hal itu sampai selesai sidang ini. Dan juga saya juga pribadi mohon kepada hakim agar juga dipertimbangkan Baradae ini juga, karena dia juga hanya diperalat kepada atasannya. Ya, seperti yang kita tahu, kalau pihak kepolisian kalau disuruh oleh atasannya siap artinya siap melakukan, tidak boleh membantah. Jadi itu yang ada kepada Baradae kalau saya perhatikan secara pribadi ya. Nah, jadi kepada Susi ini emang ini harus diberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang. Karena dia udah menjadi saksi yang tidak benar. Ya.
Dan nampak kali kebohongan dari cara-caranya. Bayangkan aja teman-teman, sampai hakim pun marah kepada dia. Siapa sih yang gak marah ya? Mari kita saksikan videonya yang saya kumpulkan supaya kita lebih mengerti lagi bagaimana kebohongan yang dibuat oleh Susi ini. Dan saya juga mau teman-teman kasih masukan kalian di video ini dan komen video ini teman-teman, supaya juga terbuka pikiran kita bersama-sama dan juga kita berikan solusi yang terbaik untuk kasus ini agar tidak terjadi lagi, khususnya di bangsa kita Indonesia. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Dihalau sama Om Kuat. Kuat ini apa? Supir kan? Siap, Supir kan? siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya, perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Macam kayak dia dokter nanya dulu. Kenapa? Oh saya pegang kakinya dulu ya. Ya dia, kenapa ibu kayak gini, saya tidak tahu Om. Tapi pas Om Kuat megang kakinya, ini kakinya dingin banget gitu. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukan supaya anaknya Sambo yang jadi polisi itu, anak kandungnya itu yang menyobek perutnya, anak perempuan yang jadi dokter itu yang menganu otaknya itu, kepalanya yang dikampak pakai kampak itu pakai apa, pakai parang. Saksi Susi dinilai banyak bohong, keterangan Susi berubah-ubah bahkan berbeda dengan BAP sampai dianggap ini ada yang mempengaruhi atau ada yang menyeting. Dari pengacara keluarga Yosua melihatnya? Ya, memang keterangan Susi ini ya sudah saya duga ya akan terekspos, akan terkuliti ketika dia memberikan kesaksian di persidangan. Kenapa saya bilang begitu? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Jamin Ginting bahwa Susi berangkat ke persidangan dalam memberikan keterangan itu sudah memiliki paradigma sendiri, sudah memiliki jalan cerita sendiri akibat doktrin ya. Doktrin dari orang-orang tertentu yang mungkin saja mengajarkan dia ya. Nah, memang dalam keadaan seperti ini yang paling tepat adalah gunakan pasal 174 KUHP ya. Kenapa saya bilang demikian? Agar bisa memutus circle ataupun sistem terhadap orang yang mengajarkan ataupun mendoktrin dari si Susi ini. Namun, saya lebih tertarik mengomentari misalnya Mbak Cindy ya. Terhadap penasihat hukumnya Bu Putri Chandrawati, Mas Febri Diansah yang mengatakan katanya ada rangkaian peristiwa yang dipotong dari tanggal 4 Juli. Nah ini akhirnya terjawab nih atas kecurigaan dia, ternyata di tanggal 4 Juli tidak ada apa-apa. Nah tidak ada orang yang sudah dilakukan kekerasan seksual itu masih bisa jalan-jalan tanggal 5. Lalu di hari berikutnya datang Verdi Sambo menyelenggarakan acara pesta pernikahan gitu ya. Dan Putri tidak ada ngadu apa-apa ke Verdi Sambo. Jadi kalau benar seperti yang dicurigai oleh si Febri Diansah yang so tahu ini, ya, saya tidak tahu dia dapat masukan dari mana atau masukan dari prank atau seperti apa. Ya, kita tidak ad hominem ya. Seharusnya sudah diadukan kepada Verdi Sambo di tanggal 6 Juli dan tidak pergi ke mall mereka gitu ya. Penting memang untuk mengkonfirmasi bahwa memang dianggap terjadi pelecehan seksual. Seandainya misalnya keterangan Susi tadi dianggap benar bahwa misalnya Eliezer mengatakan jangan begitu Bang, artinya apa? Bahwa itu adalah dianggap terjadi satu peristiwa pengangkatan atau akan mengangkatnya itu tadi. Ini akan dianggap mengkonfirmasi tentang motif terjadinya pelecehan seksual itu yang kemudian berdampak pada pembunuhan berencana. Maka menjadi sangat penting itu untuk dibantahkan. Nah, pada sisi yang lain tentang bagaimana relevansi kesaksian ini tadi,
Maka menurut saya ini akan meringankan ya Eliezer, mengingat apa? Bahwa ternyata memang ada rekayasa yang akan memberatkan kepada yang bersangkutan. Jadi saya Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Bisa disebutkan satu persatu mana yang bohong? Baik, yang mulia. Mungkin untuk yang pertama, waktu di tanggal 4. Tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar, yang mulia. Dan itu memang saya lihat, yang mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah, Bang. Mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar, yang mulia. Saya tidak berkata seperti itu, ya. Tapi saudara lihat. Saya melihat, yang mulia. Oke, terus? Lalu untuk ini, yang mulia, dari saudara saksi mengatakan bahwa Pak Efes lebih sering di Saguling, yang mulia. Dan saudara saksi sering menyediakan sarapan pagi untuk saudara Efes. Baik, ini yang mulia saya bisa tanyakan ke saudara saksi, berkenan? Enggak, nanti ada waktunya sendiri, saudara. Baik, yang mulia. Ya, karena sesuai faktanya saudara Efes ini lebih sering di kediaman di Bangka, yang mulia. Untuk Sabtu Minggu saja baru balik ke Saguling. Ada yang lain? Sama mohon izin, yang mulia, pada beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, saudara Efes itu terpapar COVID-19. Setelah saya kena COVID dan ada beberapa ajudan yang kena COVID, lalu setelah itu saudara Efes kena COVID juga. Nah, dan untuk isolasinya dilaksanakan di kediaman Bangka, yang mulia. Setelah saudara Efes kena COVID, setelah itu anaknya yang perempuan, yang Mbak Datia itu kena COVID juga. Dan isolasinya juga di Jalan Bangka. Jadi tidak pernah ada isolasi di TKP Duren 3. Dan untuk saudara almarhum, tadi kan saudara saksi mengatakan bahwa saudara almarhum tidak memiliki kamar di Jalan Saguling. Saya ingin membantah, yang mulia, karena saudara almarhum memang memiliki kamar di Jalan Saguling. Kamar ajudan itu memang di situ barang-barangnya almarhum semua. Oke. Ada lagi? Dan yang ada lagi, yang mulia, untuk senpi laras panjang tadi ditanyakan juga sama jaksa, apakah saudara saksi ini melihat? Karena menurut saya saudara saksi melihat, karena untuk senpi laras panjang kan cukup besar, yang mulia. Dan mobil kan kita cuma berempat orang. Oke. Dari Jakarta ke Magelang pasti kelihatan. Sebentar, saya cuma cek aja. Tadi yang saudara katakan bahwa saudara Joshua mengangkat itu benar saudara Joshua mengangkat atau baru mau mengangkat tidak jadi? Baru mau mengangkat. Baru mau mengangkat. Siap, yang mulia. Pada saat itu memang saudara PC sakit atau tiba-tiba dia mengangkat? Saya tidak tahu untuk pada saat itu beliau sakit atau enggaknya. Karena saya pada saat itu saya di samping. Bang Yos datang panggil saya, yang mulia. Datang panggil saya, terus saya ke dalam sama almarhum. Di situ almarhum meminta sama saya untuk membantu mengangkat Ibu PC. Tetapi pada saat saya mendekat, saudara PC ini mengelengkan tangan kepada saya. Jadi saya mundur. Saudara memang diminta bantuan oleh korban? Benar, yang mulia.